Ayu di podcast SSA Suka-Suka Aku. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Kita panggilkan bintang tamu kali ini. Silakan masuk. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Di sini ada Friska Alfinur Aziza, dia asalnya dari Bantul guys. Terus di sebelah sana ada Lutfia Zahra yang asalnya dari Palembang. Nah, kita nih temen deket guys. Kami satu kampus Universitas Sarjana Wiyata yang ada di Jogja. Ngomong-ngomong soal Jogja nih, Lutfi kan asalnya dari Palembang. Ya, Nah, first impression pertama kali kesini apa sih? kalau aku ini sih sering lihat ini bapak-bapak sama ibu-ibu pakai baju-baju adat gitu. Katanya itu kan abdi dalam kan ya. Emangnya kalau abdi dalam itu suka ini ya? Emang disuruh atau inisiatif mereka sendiri pakai baju kebaya-kebaya gitu? Emang kalau di sini tuh budayanya gitu sih, apalagi abdi dalam ya, yang Oh. tiap hari kan otomatis dia ngelayanin di keraton, Ya. terus jamu tamu di keraton itu biar menandakan kalau Jogja itu juga punya abdi dalam yang itu sisi istimewanya yes, gitu. semuanya seragam, sama Gitu. nggak ninggalin Budayanya Ya. gitu. Oke. Budaya di Palembang sama di Jogja itu beda nggak sih lo? Iya, ini ada lumayan perbedaan gitu ya. Dari dialeknya juga, kalau di Palembang itu lebih kencang gitu kalau ngomongnya. Kalau di sini kan lemah lembut gitu kan. Kayak pakai unggah-ungguh gitu ya. Terus kalau di sana itu ya enggak, kayak main bentak-bentakan gitu. Kalau misalnya ini pakai bicaranya adat sana gitu. By the way, sukumu apa sih lo? Kalau aku kebetulan dari Jawa yang Oh, sama bermigrasi juga. ke ini, iya, ke Sumatera. tapi di sana banyak ya suku Jawa juga. Iya, lumayan banyak sih. Kalau Palembangnya sendiri itu suku yang sesungguhnya apa sih? Kalau nggak salah itu namanya suku Komering gitu. Iya, suku Komering. Kalau Friska, sukunya? Asli suku Jawa. Oh, siapa tahu kan pindahan. Ya, gimana enggak. gitu kan. Nggak ada lupi kan. Kan pernikahan di sini sama pernikahan di Palembang kan beda kan, di setiap daerah beda-beda kan. Iya. Nah, kalau di Jawa itu seperti apa sih, Fris? Di Jawa sendiri yang di Jogja ya tuh banyak sih rangkaian acaranya, bisa dari awalnya dari siraman sampai midodareni, terus habis itu akad, terus ada temu manten, terus baru resepsi, terus biasanya selang seminggu itu baru ada acara ngunduh mantu. Itu biasanya dilakuin di rumah yang mempelai prianya. Oh, kalau tempat Lupi ada nggak sih kayak gitu kan? Dari sukunya sama kan, suku Ya, Jawa, suku cuman Jawa. bedanya di Palembang kan. Sama apa beda sih? Sebenarnya ada sedikit perbedaan mungkin karena migrasi ya. Jadi kayak udah gimana ya kalau udah Kayak pencampuran. Iya, kayak pencampuran gitu. Jadi ada beberapa rangkaian acara yang di situ tuh udah diganti sama maksudnya kecampur sama adat yang di sana Menyesuaikan. gitu. Iya, menyesuaikan gitu. Kalau di tempatku itu sama kayak tempatnya Lupi. BTW, sukumu apa sih, Riz? Sukuku suku Jawa kayak Lupi, tapi tinggalnya di Riau. Oh, berarti sama ya kayak Lupi. Ya, migrasi karena katanya itu zaman dahulu, zaman penjajahan atau sebelum penjajahan itu banyak orang yang ini bermigrasi ke Pulau Sumatera untuk ini mencari mencari rezeki. iya, mencari Nasib yang rezeki, lebih baik ya, gitu mencari ya. nasib yang lebih baik gitu. Kalau di sana budayanya masih kental atau ada yang udah ke barat-baratan atau apa gimana sih? Soalnya kalau di Riau itu tunangan, terus lamaran, ngasih seserahan gitu. Terus nanti kayak masih ada temu mantannya gitu kadang. Kadang ada yang nggak ada. Masih hampir sama-sama lah. Ya, tapi kan udah nggak sekental di Iya, Jawa. sebagian ada yang menghilangkan sendiri gitu. Yang paling beda sama
rangkaian acaranya Jawa tuh apa sih yang jadi kayak ciri khasnya di suku kalian gitu? Apa ya bajunya ya? Bajunya. Iya bajunya. Kalau di sini itu ya kayak pakai paes gitu. Iya, kalau di sana itu udah kayak udah ya pokoknya itu ya udah kecampur kayak siangnya pakai adat ini, besoknya nanti sorenya Terlalu panjang ya sorenya. sorenya ganti lagi. Tadi kan kita udah kayak bajunya, adat istiadatnya. Nah kalau makanan yang biasanya ada di nikahan itu biasanya sama nggak sih? Kayak di tempat kalian gitu? Kalau di tempatku ya, kalau di tempatku itu cuma beda cara penyajiannya gitu. Kalau di sini kayak apa namanya? Piring terbang. Iya itu piring terbang. Kalau di tempatku itu biasanya itu pakai perantisan. Terus kalau piring terbang itu ada aturannya sendiri kalau dari suku Komering itu ya. Ini kalau piring terbang itu harus ini misalnya menunya itu harus maksudnya udah ditentuin gitu loh dari kepala sukunya, maksudnya udah ditentuin dari sukunya sendiri gitu. Kita nggak boleh pilih sendiri gitu. Kalau misalnya kalau di sana itu biasanya harus ada rendang, harus ada lapis lah, harus ada kue ini gitu. Terus dalam porsi yang udah ditentukan juga gitu. Kalau di sana Oh, gitu. kalau di tempatmu juga ada istilah piring terbang gitu nggak sih? Ada, tergantung yang adain pestanya sih. Biasanya maunya gimana, kayak gimana gitu. Berarti nggak tergantung sama adatnya gitu. Gitu nggak tergantung masing-masing lah. Cuman kayak makanannya ya itu ada rendang, Ya, terus itu ilmu aja Lebih sih. ke dominan manis apa pedes, gurih atau kalau di tempatku pedes-pedes terus bumbunya itu banyak. Kalau di tempatnya Lutfi, Iya sih sama. Aku juga mengalami culture shock di sini ya. Di sini kan dominan makanannya manis, Manis, entah ya, itu sayur, manis. entah itu kue-kue. Kalau di sana itu ini lebih ke apa ya? Kalau makanan sehari-harinya itu kayak lebih ke gurih, pedas gitu. Rasanya Santan ya. nggak? Iya, lebih ke santan gitu. Rizka suka makanan pedes nggak sih? kalau pedes suka. Justru malah nggak terlalu suka sama gudeg. Yang Oh. asli sini pun Oh, sebenarnya gitu. nggak terlalu suka sama gudeg. Karena gimana ya? Ya selera sih. Ya, masing-masing kan. Lutfi ada nggak sih makanan kesukaan yang ada di Jogja ini? Oh ada ini bakmi godok itu enak menurutku. Baru itu rasanya kayak baru pas di lidah aku setelah makan makanan sayur-sayur yang manis gitu. Baru bakmi godok yang bisa. Aku suka bakpia. Bakpia itu. Tapi yang Kukus. bakpia kukus. Oh Nah, iya. itu manis. Kita di sini juga suka yang manis-manis gitu. Suka, tapi kalau misalnya makanan sayur gitu nggak suka yang manis-manis. Cuman kalau kue gitu suka mochi. Berarti kesini bisa nyesuaiin sama makanan di sini ya? Apa tetap awalnya milih-milih atau gimana gitu? Tetap milih-milih. Milih-milih. Ya, yang pedes. Tetap walaupun di Jogja tetap nyari nasi Padang nggak sih? Iya bener. Soalnya yang murah dan ekonomis juga pas Orang di Jogja pun juga sukanya nasi padang. Oh iya. gitu toh. Priska ini kan yang orang Jogja kan, rekomendasi lah tempat makanan atau oleh-oleh yang enak gitu. Oh, kalau mau nyari apa? Bakpia ya. Bakpia tuh ada bakpia patok, bakpia juara 1, Bakpia kukus tujuh juga. bakpia tugu, terus Banyak lah. bakpia 25. Sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi itu yang paling best seller ya di sini ya. Terus kalau untuk makanan banyak sih, kalau mau nyari sate itu pasti kebanyakan orang luar kan pada ke sate Pak Pong. Oh. Tuh, terus Itu di mana itu lokasinya? di Bantul. Bantul. Ya. Terus ada apa lagi ya? Kalau mau bakmi Jawa Iya. itu ada deket makam Imogiri. Biasanya di situ buat nongkrong juga. Di situ nggak cuma bakmi sih, ada nasi goreng, ada poci. Mochi. Mochi itu apa? Teh. Poci itu teh tapi di Oh. teko yang dari tanah liat. Oh. Nah itu khasnya sini juga tuh pakai kayak gitu. Oh.
Terus Kalau di daerah Sleman gitu ada nggak atau Sleman sih kebanyakan pasti ke Kopi Klotok nggak sih, kayak Oh, yang Kopi Klotok yang Oh. dekat Merapi. Oh, di situ. Banyak. pernah ke Merapi nggak, Lupi? Belum, ayo ajak aku ke sana. Merapi kali ya. ya. Kapan? Iya, iya, iya. Sekarang baru baru itu sih, baru naiknya skuteran di Kaliurang. Yang ini, yang viral itu di Karang Pramuka ya itu. Hmm. Pasti sih Sering sih tujuannya situ. FYP itu kan. Ya, dulu kan kalau ke Kaliurang pasti ke Logo Putri tuh, Bu Putri. Sekarang udah Bergeser gitu. ya. Kalau di Kaliurang kan apa kan, Merapi gunung kan. Kalau Iya. yang pantai-pantai itu kan di mana? Di Gunung Kidul, Ah. Wonosari itu banyak banget. Sana pasir putih, kalau mau nyari pasir hitam tuh daerah mana tuh? Bantul, Blaga tuh termasuk Kulon Progo. Paling pojok lah pantainya. Tapi di sana ada itu apa Laguna Depok yang ada pemecah ombaknya. Ah, Tuh Kalau sih. misalnya turun tuh dari bandara nampak dia pantainya. Iya. Kamu Kalau dari pesawat kan nampak kan pantainya, view-nya tuh bagus banget. kamu pas kesini kan itu naik pesawat itu lihat itu berarti. Nampak. Emang dekat bandara sih sana. Bagus banget. Pengen tahu deh lo, wisata di tempatku itu apa aja? Kalau di tempatku ya, kalau di tempatku itu paling sering dikunjungi ini sih jembatan Ampera yang di bawahnya itu ada pasar 16. Biasanya itu buat berburu pempek gitu. Oh, enak tuh pempek. Iya, Pempek Sulang. Rekomendasiin dong Mbak yang enak gitu loh. Siapa tahu kan jalan-jalan kan ke sana terus nanti cari oleh-oleh. Pokoknya ya kalau yang dekat-dekat Ampera itu insya Allah enak semua. semua sama. Iya, insya Allah Kan udah khas sana Iya, kan? di sana. Udah tangan orang yang buat Orang asli sana Iya, semua. orang asli sana semua. Selain pempek apa sih lo? Ini ada tekwan, ada Kerupuk, model, kerupuk juga, iya ada. Kerupuknya kerupuk kemplak. Selain wisata yang kayak gitu tuh pantai apa? Kalau Pantai itu gunung gitu banyak nggak sih? kalau gunung ada di ini sih, agak jauh tapi dari Palembang itu di Gunung Dempo namanya. Cuma ada satu gunung itu kayaknya di Sumatera Selatan. Terus sama ini. Kalau pantai gak ada. Kalau pantai itu ada pantai Marina tapi itu buat ini sih buat Nelayan? Apa namanya? ya kayak nelayan Oh. gitu cari ikan pokoknya. Berarti bukan buat wisata bukan buat wisata. Terus kalau mau yang air itu bisa air ada danau-danau. Iya ada waterboom juga, ada air terjun sih tapi aku nggak tahu persis tempatnya di mana. Dari soalnya. pusat kota jauh nggak sih lo? Gitu? Lumayan jauh kalau mau ke air terjun atau mau ke gunung atau mau ke tempat alam-alam itu lumayan jauh. penasaran ya. Penasaran. Kapan-kapan kita kesana. Main-main lah ke Iya. sana. Kalau tempat Ayu sendiri nih, Wisatanya apa ya? Ada danau, terus ya waterboom, terus pantai ada nggak pantai? nggak ada. Di sana Ada sih pantai, tapi dia kayak masuk dalam gitu. pasir putih apa? Pasir putih. Ya, Gunung? itu ada. Gunung nggak ada. Air terjun. Bukit-bukit adanya. Ya sih, kayaknya itu aja, nggak banyak wisata di sana itu. Iya nggak soalnya sebanyak kan, sini kan. soalnya kan di sana kan petani sawit kan, jadi pada Iya. nggak ada wisatanya. Berarti kalian datang ke sini tuh malah sekalian main ya? Iya, benar. Banyak banget kan wisata yang bisa Belajar, dieksplor di sini. Kulineran, juga kan. Gak ada habisnya kan juga di sini. Iya. Sisi Seru. istimewanya. Sini ya emang sini banyak sih, dari yang mulai gunung ke pantai, terus air terjun, terus sungai, terus di Klaten banyak banget Lombok. Iya. Sawah-sawah. Di sini kan juga banyak wisata, maksudnya wisata buatan gitu kan. Iya. Ya itu. Kalau di sana itu kayak benar-benar belum ada gitu. Belum terjamah sama sekali. Iya benar. Terus kalau kamu di sana gimana sih tempat favorit kamu kak? Mau Kalau liburan wisata atau mana liburan gitu. gitu ya? Kalau aku sih biasanya ke ibu kota kabupaten. Biasanya di sana udah ada maksudnya kayak wisata yang buatan gitu kayak taman bermain, kayak mall gitu. Baru ada kalau di
di ini Daerahmu daerah belum? belum ada. Jadi harus sedikit berjalan jauh Iya, ya? betul. Sedikit effort untuk ke sana. Nggak setiap hari bisa ke sana kan, hanya waktu-waktu tertentu aja. Betul. Sama. Punyamu juga jauh dari pusat kota. Jauh sih kalau misalnya mau cari mall-mall gitu kan, jauh. Jaraknya ya 4 jam loh. 4 jam. Mm. Itu perjalanan darat ya? Ya, ya kalau terbang nggak bisa. Nggak bisa juga, nggak ada bandara. Di dekat situ nggak ada bandara. Ya, Kali kayak pesawat capung itu kan. saat capung Iya kecil yang kecil itu loh yang latihan-latihan. cuma 4-6 orang gitu. Heeh. Terus sih. Oke, jadi di setiap daerah itu kan berbeda-beda kan. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap ada yang sama, ada yang beda. Walaupun beda-beda itu, kita tetap berteman ya kan. Nah, jadi walaupun berbeda-beda, tetap satu kita. Nah, cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih, sampai jumpa, bertemu lagi. Bye-bye.